Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 17 Februari 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Apa yang saya berikan di video analisa pada hari ini merupakan edukasi semata dan segala keputusan trading itu kembali lagi ke teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman, dan saya tidak memaksakan untuk teman-teman ikut ke dalam apa yang sudah saya berikan analisa di video kali ini karena setiap orang punya haknya dan pendapatnya masing-masing terkait analisa market di Euro USD pada kali ini. Oke, langsung aja lihat yang kemarin ya. Lihat yang kemarin, jadi kalau dilihat kemarin kan seperti ada pola Quasimodo tuh ya kan, yang mana dia membuat lower low tapi di sini dia membuat higher high ya. Jadi seperti ada Quasimodo di sini, seperti ada Quasimodo, tapi harga itu malah nggak kemana-mana selama satu hari kemarin ya. Jadi yang kemarin ambil buy kemarin di sini sebenarnya sudah ya lumayan floating profit, tapi mungkin kena BEP ya, karena harga itu malah ketika harga itu masuk ke zona supply H4 di sini, harga kemudian turun ke bawah. Dan problemnya adalah sekarang 6.600 ini sudah berkali-kali berusaha untuk ditekan turun ya. Tapi selalu ada pasukan buyer yang menunggu di bawah di sini. Ini menandakan bahwa masih ada kekuatan buyer yang menunggu di bawah ya, di area 6.600 di sini. Jadi masih lumayan. Dan untuk analisa pada hari ini untuk di Euro USD saya rasa masih sama kayak kemarin ya, karena pergerakannya juga nggak ada kemana-mana. Walaupun berita kemarin itu kita melihat data USD yang bagus sebenarnya. Dan ternyata itu tidak tidak serta-merta membuat Euro USD itu langsung drop ya, tidak nge-break 6.600, yang ada malah masih tertahan di area ini. Karena kalau dilihat kita nggak bisa yang namanya menggambar trend line ya, lupa saya bahasanya, tidak bisa menggambar trend line. Kenapa? Yang pertama di sini dia membuat higher high dari sini ya. Dia ngebuat higher high di sini, itu problemnya. Walaupun di sini ini bisa ya sih ditarik trendline kayak gini, nah tapi masalahnya yang atas nih nggak bisa gitu kan, lucu jadinya. Jadi sebaiknya nggak bisa ditarik garis trendline ya, nggak bisa ditarik garis trendline untuk di Euro USD. Dan jika kita maksa untuk narik garis trendline, kemungkinan agak susah. Kenapa? Mungkin bisa pakai yang ini, nggak bisa juga tuh, pakai yang ini nggak bagus, pakai yang ini apalagi terlalu jauh ya kan. Jadi overall secara daily kita melihat pergerakan Euro USD yang sekiranya mau naik ya. Ini saya bacakan untuk dari segi cerita candle ya. Jadi cerita candlenya seperti ini selama hampir 1 minggu kemarin ya. 1 minggu atau bahkan 2 minggu kemarin sepertinya ya, dari tanggal 7 Februari ya. Dari kita melihat data NFP yang bagus ya kan, data NFP yang bagus itu kita melihat penurunan drop besar dari Euro USD. Dan semenjak itu ya, harga mulai galau. Boleh saya katakan galau, kenapa? Karena harga itu di tanggal 7 Februari dia membuat doji. Kemudian di tanggal 8 dia tidak membuat kejelasan juga naik apa nggak turun. Kemudian di hari Kamis 9 Februari harga ditekan oleh seller yang berujung pada di tanggal 10 Februari kita melihat adanya tekanan bearish. Tapi di tanggal 13 Februari didorong lagi oleh pasukan bullish yang diakhiri di tanggal 14 Februari itu berusaha untuk didorong oleh bullish tapi ditekan lagi oleh bearish ya. Jadi overall selama 1 minggu kemarin ya, nah ini menciptakan candle yang seperti ini, hampir jadi nih candlenya ya, yang dimana power bearishnya itu masih ada tapi sudah ada power bullish yang masuk ya.
Beda halnya dengan 2 minggu yang kemarin. 2 minggu yang kemarin itu bisa dikatakan full dikuasai oleh pasukan Biris. Tapi untuk di minggu ini sudah ada pasukan bullish yang menanti. Tapi walaupun masih ada tekanan Biris yang diberikan oleh market ya, berusaha ditekan. Tapi ya sekali lagi market trend di Euro USD masih bullish ya kan, saat ini masih bullish. Jadi mau gimana, harga itu enggak, jadi kan harga pasti akan mengikuti arah trend ya kan. Ini juga walaupun dia sudah kelihatannya ngebreak trend line di sini ya kan, ketika dia ngebreak trend line harga itu enggak serta merta drop ke bawah, yang ada malah dia membuat ketidakjelasan di market. Jadi bisa dibilang selama 1 minggu ini ya, untuk di Euro USD pergerakannya itu bisa dibilang sideways ya, bisa saya katakan seperti sideways. Kenapa? Harga itu berusaha didorong naik tapi ditekan turun lagi. Harga berusaha ditekan turun tapi didorong naik lagi. Ya, jadi cerita candle yang terjadi 1 minggu kemarin itu seperti itu ya. Dia seperti sideways ya. Walaupun sideways itu bisa seperti ini ya kan. Dia naik kemudian turun, terus berusaha naik lagi, turun lagi, tapi itu dia naik lagi, itu dia turun lagi seperti ini. Nah, yang kayak gini itu namanya sideways yang nggak jelas. Biasanya sideways yang jelas kan yang dimana atas bawahnya tuh sama ya kan. Ketika atas bawah sama seperti ini berarti ya sideways yang benar sebenarnya. Nah, misalnya market bergerak seperti ini, konstan dia pergerakannya, naik turun naik turun naik turun naik turun seperti itu. Tapi jika pergerakannya ini cukup volatil seperti yang terjadi 1 minggu ini untuk di Euro USD, itu sebenarnya sideways, tapi sidewaysnya itu bisa saya katakan bukan nggak normal ya, mungkin ya emang volatil aja harganya. Jadi ceritanya seperti itu, berusaha didorong naik tetapi ditekan lagi, berusaha ditekan turun jauh tapi didorong lagi naik. Jadi emang pasukan bullish ini banyak masuk di sekitaran area di 6.600 ya. Ketika harga 6.600 didorong naik, ketika kena 6.600 didorong naik, kena lagi 6.600 didorong lagi naik, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi untuk istilahnya itu kuat-kuatan lah bahasanya untuk di Euro USD. Dan sekarang problemnya mungkin bagaimana nih, apakah kita bisa open sekarang? Well, indikasi yang terjadi sekarang adalah ini seperti ada double bottom ya. Seperti ada double bottom. Jadi yang dimana otomatis jika indikasi double bottom ini jadi, ini hanya berlaku jika area supply H4 ini yang sekaligus merupakan area neckline itu di break oleh market. Jika supply ini dan neckline di break oleh market, maka otomatis harga bisa naik sampai ke supply terjauhnya, bukan terjauh sih, terjauh saat ini yang ada di harga 7997 ya. Bisa sampai sini untuk di area supply-nya. Indikasi terjadi chart pattern double bottom ya, ini hanya indikasi aja. Saya hanya kira-kira ataupun mungkin ya, ini saya memperkirakan bahwa ini mungkin akan terjadi double bottom di H4 ya, di H4 atau di H1 kayak lebih jelas ya. Oh, di H1 mungkin lebih jelas triple bottom mungkin ya, 1, 2, 3 mungkin seperti triple bottom, tapi kalau dibawa ke H4 ini dia seperti double bottom ya. Tapi ingat, pola bottom seperti itu hanya bisa dikatakan jadi jika neckline itu di break ya, bukan pada saat harga running ya. Ini saya mungkin kasih info sedikit ya. Jadi bagi teman-teman yang bingung untuk bagaimana membaca suatu chart pattern, khususnya yang seperti bottom di sini, pola bottom, double bottom, triple bottom, double top, triple top seperti itu hanya dan juga chart pattern yang lain itu hanya bisa dikatakan benar adanya ataupun benar terjadi jika suatu syarat itu dipenuhi. Jika satu syarat dipenuhi, misalnya seperti double bottom seperti ini. Double bottom itu hanya terjadi ataupun sudah jadi jika area neckline ini di break ya. Neckline di sini adalah yang ada di harga 7249. Jika harga ini naik sampai sini ya, berarti otomatis kita melihat ada double bottom. Jadi kita tinggal menunggu retest
untuk di area neckline sebelum akhirnya bisa untuk nge-buy. Sama seperti double top juga gitu. Ketika double top terjadi berarti otomatis kita harus lihat neckline-nya itu di break dulu, baru kita bisa open posisi pada saat retest. Jadi semua chart pattern itu kita boleh mengasumsi bahwa seperti ada chart pattern yang akan terjadi. Ya, kita boleh berasumsi seperti itu. Tapi untuk lebih baiknya dikatakan chart pattern itu jadi jika memang entah itu neckline di break untuk yang di head and shoulder, double bottom dan sebagainya, ataupun trendline di break untuk versi wedge. Ya. Dan untuk kasus di sini untuk di EURUSD saya asumsikan di sini akan terjadi double bottom. Ya. Yang dimana berarti otomatis kita bisa nge-buy ketika harga masuk ke sini, nge-break daripada area supply H4 ini. Ya, jadi untuk nge-buy saya rasa untuk saya pribadi emang di sini untuk nge-buy. Ya, ini harga nggak mau turun-turun nih, kesel saya lama-lama ya. Dia tertahan di sini, saya nggak ngerti nih permainan macam mana ini kan. Kalau diukur secara Fibonacci sebenarnya harga ini bermain-main di sini loh. Ya apa? Di area 618 sebenarnya. Dia berusaha untuk naik dari 61,8 diturunin lagi. Berusaha turun di bawah 61,8 di bawah naik lagi. Ini saya bingung, nggak ngerti sebenarnya ya. Tapi karena harga sekarang berusaha untuk turun di bawah 6.600 ya kan. Ini kan harga sekarang ini berusaha turun lagi nih ya. Jadi tinggal tunggu aja mungkin di time frame H4 ya. Time frame H4 jika dia break ke bawah kemungkinan dia akan turun sampai di ya 6.000 lah, sampai di 6.000 harganya. Saya rasa seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita nggak tahu nanti market seperti apa, karena untuk hari ini kita nggak ada berita sama sekali untuk di Euro dan di USD. Jadi teman-teman sekian aja untuk di analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa Euro USD harian minggu depan. Bye bye.